Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penggunaan firewall pada SMP Yadika 5 Jakarta. Baik, kepada Ibu dosen yang terhormat, saya akan menjelaskan contoh kasus penggunaan firewall yang ada pada saat ini. Untuk kasus yang saya gunakan adalah penggunaan firewall di dunia pendidikan, terutama di sekolah, untuk mengatasi permasalahan pembatasan akses media sosial dan streaming film pada saat jam pelajaran di lab komputer, terutama terjadi di sekolah SMP Yadika 5 Jakarta. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih firewall itu. Firewall adalah sebuah peranti keamanan yang berada di ujung koneksi internet Anda dan berfungsi sebagai Internet Border Security Officer atau petugas keamanan perbatasan internet. Secara tetap, peranti ini mengawasi seluruh aliran jaringan internet yang keluar dan masuk ke koneksi, dapat membatasi aliran yang dapat ditolaknya berdasarkan aturan yang sudah ada. Firewall merupakan piranti hukum dan pengamanan di dalam dunia internet. Yang tanpa hukum, piranti ini sangat waspada dalam upaya mengembangkan misinya untuk melindungi sumber daya jaringan internal yang dihubungkan kepadanya. Nah, akses jaringan internet yang tidak diorganisasikan dengan baik pada SMP Yadika 5 Jakarta membuat siswa dapat dengan bebas mengakses apa saja dalam internet dan dipakai secara bersamaan di lab komputer. Jadi, penggunaan firewall di sini dipergunakan untuk membatasi akses jaringan siswa dan siswi ke sosial media ataupun untuk streaming video dan film. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan konfigurasi jaringan firewall pada topologi yang sudah ada di SMP Yadika 5 Jakarta. Berikut ini gambar topologi yang sudah terpasang dan sudah digunakan oleh SMP 5 Yadika Jakarta. Kemudian, bentuk topologinya digambarkan sebagai berikut. Sumber akses internet berasal dari lab komputer dengan ISP Telkomsel. Router mikrotik terletak di lab komputer 1. Port Ethernet 1 tersambung ke internet. Port Ethernet 2 terhubung ke switch yang berada di lab komputer 1. Lalu switch tersebut terhubung lagi dengan switch D-Link 24 port menghubungkan 24 PC yang menerima IP secara DHCP. Port Ethernet 3 terhubung ke switch yang berada di lab komputer 2 yang berada di lantai 2. Lalu switch tersebut terhubung lagi dengan switch D-Link 24 port menghubungkan 24 PC yang menerima IP secara DHCP. Port Ethernet 3 terhubung melalui switch untuk menyambung ke lab komputer 3 yang berada di lantai 4 ke ruang TU yang berada di lantai 1 dan ruang guru berada di lantai 2 yang menerima IP secara DHCP. Port kelima terhubung dengan access point. Kemudian, ini adalah gambar topologi fisik usulan. Dari gambaran topologi jaringan di bawah ini, layanan internet yang berasal dari ISP dan juga tersambung langsung pada router 1. Router 1 mendapatkan akses internet dari ISP melalui port Ethernet 1 dengan menggunakan IP address 116.197.133.143. Pada Ethernet 2 terhubung ke ruang guru dengan IP address 192.168.0.1. Pada Ethernet 3 terhubung ke router
R2 yang melalui Ethernet 1 dengan IP address 192.168.1.1/30. Sedangkan pada Ethernet 1 di router 2 yang terhubung ke router R1 Ethernet 3 dengan IP address 192.168.1.2/30. Pada Ethernet 4 terhubung ke ruang TU dengan IP address 192.168.2.1 dan pada Ethernet 5 terhubung dengan access point dengan IP address 192.168.3.1. Port interface Ethernet dari router R2 terhubung dengan 3 buah lab komputer masing-masing. Lab komputer 1 dengan IP address 192.168.10.1/24 terhubung pada Ethernet 2. Lab komputer 2 dengan IP address 192.168.20.1/24 terhubung pada Ethernet 3. Lab komputer 3 dengan IP address 192.30.1/24 terhubung pada Ethernet 4. Pengalamatan IP address usulan di SMP Yadika 5 Jakarta Barat. Router R1 pada Ethernet 1 memiliki IP address 116.197.133.143/24 untuk terhubung ke ISP. Ethernet 2 terhubung ke ruang guru dengan IP address 192.168.0.1/24. Ethernet 4 terhubung ke ruang TU dengan IP address 192.168.2.1/24. Ethernet 2 dan Ethernet 4 terhubung dengan switch D-Link DEX 1024D 24 port menerima IP secara DHCP. Sedangkan Ethernet 3 terhubung ke router Mikrotik R2 dengan IP address 192.168.1.1/30 untuk router Mikrotik R1, dan di router Mikrotik R2 terhubung di port Ethernet 1 dengan IP address 192.168.1.2/30. Pada router Mikrotik R2 untuk Ethernet 2 terhubung ke lab komputer yang melewati S1, S2 dengan IP address 192.168.10.1/24. Ethernet 3 terhubung ke lab komputer 2 yang berhubungan melalui S3 dan S4 dengan IP address 192.168.20.1/24. Ethernet terhubung ke lab komputer 3 yang melalui S5, S6 dengan IP address 192.168.30.1/24 untuk switch D-Link yang terhubung router Mikrotik R2. Semua klien mendapatkan IP address secara DHCP dan juga menjadi fokus kami dalam melakukan implementasi router Mikrotik R2. Kemudian setelah melakukan pengalamatan IP address, melakukan konfigurasi yang terdiri dari 9 tahapan. Yang pertama, memberi nama interface, memberikan IP address pada interface, setting DHCP server, dan net masquerade. Kemudian tahapan yang kelima ada IP pool, yang keenam routers, dan yang ketujuh konfigurasi firewall di layer 7 protokol, yang kedelapan konfigurasi firewall bagian filter rules, kemudian yang terakhir konfigurasi mangle dengan cara klik IP-nya, kemudian kita menuju ke firewall, setelah itu mangle, kemudian klik tambah atau add. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan beberapa step tersebut, kita akan
lihat nih bagaimana hasil penerapan firewall pada akses sosial media dan streaming film. Nah, berikut ini adalah tampilan Facebook ketika belum diterapkannya firewall pada jaringan internet di SMP Yadika 5 Jakarta. Di sini terlihat Facebook masih dapat diakses teman-teman melalui internet yang tersedia di sekolah tersebut. Jadi siswa dan siswi masih bisa membuka laman Facebook ya teman-teman. Kemudian kita lihat setelah dilakukannya pemblokiran, setelah kita menggunakan firewall, maka tampilannya akan berubah teman-teman. Seperti ini. Ada tulisan your file was not found. Jadi ketika firewall sudah diterapkan pada suatu jaringan, maka mereka sudah dibatasi akses penggunaan internetnya ke laman-laman tertentu. Jadi sudah tidak bisa lagi ya di sini untuk membuka atau untuk menuju ke halaman Facebook. Kemudian itu adalah contoh dari Facebook ya, software Facebook, aplikasi Facebook. Nah, kalau YouTube juga sama. Ini tampilan YouTube sebelum diblok. Sebelum adanya firewall, tampilannya masih bisa dibuka seperti Facebook yang tadi ya. Setelah kita menggunakan firewall, maka tampilannya akan berubah. The site can be reached. Seperti ini ada tulisannya ya. Begitu juga dengan website Instagram. Instagram ketika belum diterapkannya sebuah firewall masih bisa dibuka ya teman-teman, seperti ini tampilannya. Kemudian setelah digunakan firewall maka sudah tidak bisa lagi dikunjungi website tersebut. Setelah itu yang terakhir tampilan streaming film. Sama seperti beberapa aplikasi yang tadi ya. Untuk tampilan streaming filmnya masih bisa diakses. Namun ketika sudah diterapkannya firewall, tampilannya sudah berubah, sudah tidak dapat diakses. Begitu teman-teman. Nah, kesimpulannya setelah melakukan berbagai alur dan proses dari rancangan implementasi firewall pada kasus tersebut, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu setelah adanya pembatasan akses media sosial dan pembatasan akses website streaming video di SMP Yadika 5 Jakarta bertujuan agar siswa dan siswi dapat lebih fokus pada saat pelajaran berlangsung di lab komputer. Jadi kesimpulannya, dengan adanya firewall sangat membantu untuk proses belajar mengajar di SMP Yadika 5 Jakarta, sehingga siswa dan siswi bisa fokus terhadap pelajaran yang diberikan oleh pengajar, tidak membuka beberapa website atau laman-laman tertentu yang bukan waktunya dibuka pada saat jam pelajaran. Setelah itu, setelah implementasi, pada saat ini tidak ada lagi siswa dan siswi yang dapat membuka media sosial ataupun website streaming video pada saat kegiatan pelajaran berlangsung di lab komputer. Berdasarkan kondisi pada kesimpulan tersebut, ya, ada beberapa. Jadi penggunaan firewall ini sangat membantu di dunia pendidikan, terutama di sekolah, untuk membatasi penggunaan akses internet di jam pelajaran berlangsung. Jadi tidak ada lagi nih siswa dan siswi yang bisa membuka
website ataupun sosial media dengan internet yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Jadi tentunya dengan adanya firewall ini sangat membantu kegiatan belajar dan mengajar. Berikut adalah contoh kasus penggunaan firewall yang ada pada saat ini. Jadi firewall digunakan sebagai salah satu alat untuk membatasi, memblokir akses internet bebas yang dilakukan oleh siswa dan siswi. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.